Bismillahirrahmanirrahim. Masuk di materi ketiga, sistem penunjang keputusan. Decision support system mengenai data sampling dan pembobatan. Oke, masuk di sini teknik data sampling itu data merupakan kumpulan fakta yang bisa berbentuk karakter, baik huruf, angka atau nilai atau lainnya yang dapat diproses menjadi sebuah informasi. Sesuai dengan kaidah penelitian data collecting, pengumpulan data bisa melalui observasi, angket, wawancara, atau kuesioner atau lain-lain yang bisa kita peroleh data tersebut. Terus ada pembobotan. Bobot merupakan nilai atau value dari sebuah indikator kriteria. Yang mana biasanya bobot itu sudah ada standar operasional. Pembobotan juga harus berdasarkan skala prioritas atau tingkat kepentingan. Biasanya ada bobot yang lebih tinggi, misalnya kepentingannya kalau nilainya lebih tinggi, biasanya kepentingannya juga lebih tinggi. Jadi disesuaikan dengan bobotnya, dengan kasus. Oke, lanjut ke pembobotan. Terbagi atas dua macam biasanya, yaitu ada pembobotan kriteria sama nilai alternatif. Ada pun beberapa kaidah yang digunakan pembobotan kriteria dalam sebuah sistem pendukung keputusan. Pendekatan persentase biasanya dari 0 sampai 100%, atau jumlahnya yang penting 100% tadi. Atau pendekatan Fuzzy Logic, memiliki range 0 sampai 1. Pendekatan nilai aktual memiliki range 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 juga bisa. Tapi dinormalisasi nantinya nilai jumlah keseluruhan 100% atau sama dengan 1. Kecuali metode profile matching yang memiliki nilai aktual dari 0 sampai dengan 5. Oke, contoh masuk di sini itu ada di Uniska terdapat 6 kriteria penilaian mahasiswa yang ditetapkan di bagian akademik kepada setiap mahasiswa pada suatu mata kuliah, yaitu diantaranya dari nilai absensi atau presensi biasanya, nilai etika atau sopan santun, terus ada nilai tugas, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Tapi tentunya ini kan cuma contoh. Kalau penilaian biasanya di setiap dosen berbeda. Jadi ada yang menilai absensi 10%, nilai etikanya 10%, ada yang tugasnya 10%. Di sini nilai yang di bobot yang diberikan untuk nilai UTS sama UAS lebih tinggi, karena mungkin kepentingan di sini nilai UTS sama UASnya lebih penting di sana. Tapi ini karena cuma contoh, jadi kalau nilai yang di Uniska itu tergantung dengan dosennya masing-masing. Yang penting tadi nilai masuk jumlahnya sebesar 100%. 35 tambah 25 60%. Sisanya tambah 10 10 10 10%. 40, totalnya semuanya 100%. Atau juga seperti ini, nilai jumlahnya 1 atau data kriteria di atas normalisasi menjadi konsep nilai aktual berdasarkan skala prioritas, mungkin dari 1 sampai 5 tadi. Jadi nilai absennya diambil 3, etika 3, nilai tugas 3, kuisnya 3, nilai UTS 4, sama nilai UAS 5. Ini totalnya 4, 3 tambah 6 9, 12 12 tambah 9 21. Terus nilai aktual tadi harus dinormalisasi terlebih dahulu dalam bentuk nilai desimal dengan Fuzzy Logic. Misalkan jadi ubah nilai tadi dari total di sini kan 3 tambah 3 tadi
tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 nilainya 21. Jadi nilai 3 tadi, nilai absensi dibagi 21 dikali 100% sama dengan 0,143, dan seterusnya 4 bagi 21 kali 100% 0,19, nilai UAS 5 kali 21 0,23. Nah, dijumlahkan total semuanya sama dengan 1. Nah, nilainya jumlahnya sama dengan 1 atau 100%. 100% itu sama dengan 1 juga. Nah, jadi total, yang penting total nilai bobotnya itu 100% atau 1. Jadi yang mana lebih dipentingkan nilainya tadi, bobotnya sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan standarnya mungkin. Jadi ditentukan yang mana yang paling tinggi bobotnya. Oke, lanjut konsep ke pembobotan. Pada buku statistika biasanya sudah diajarkan tentang skala Likert di sana, sama skala Gottman di sini yang aku bahas. Jadi skala Likert lebih ke rentang nilai dari 1 sampai 5. Seperti contoh ini. Jadi ada yang skala Likert pernyataan positif, dari 1 yang sangat tidak, yang kada bagusnya di 1, terus skor 2 tidak, 3 cukup, 3 ke nilai tengah biasanya cukup, 4 netral, dan 5 sangat baik. Tapi kalau yang negatif dibalik skor 5 yang sangat tidak baik, tidak cukup, 3 tetap cukup, 2 netral, dan 1 yang sangat baik. Nah, jadi tergantung nanti yang memposisikannya yang mana mau pernyataannya, yang negatif atau positif. Nah, selain itu skala Likert juga digunakan pada saat menilai skala dengan opsional lebih dari 2. Misalkan 3, nah, maka nilai 1, 2, 3. Nah, tergantung berapa banyak opsionalnya. Ada yang kayak di Uniska kita biasanya ada kuesioner di akhir semester atau awal semester. Nah, itu kan kalau kalian mengisi kuesioner ada nilainya sekitar 1 sampai 7 kalau nggak salah. Nah, jadi disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, dengan banyak opsionalnya menggunakan skala Likert. Oke, lanjut ke skala Gottman. Nah, di sini skala Gottman itu merupakan skala yang digunakan untuk nilai suatu objek dengan tegas. Biasanya terdiri dari 2 pilihan, benar atau salah, iya atau tidak, laki-laki perempuan, positif atau negatif tadi. Nah, nilainya sikap nilai ini biasanya digunakan nilai 1 atau 0. Mungkin yang baiknya 1, yang negatif yang buruknya 0. Nah, jadi disesuaikan aja yang mana yang diperlukan. Biasanya kalau kebanyakan yang umum benarnya 1, kalau yang salah 0. Nah, jadi kalau ada yang benar poinnya 1, kalau ada yang salah nilainya 0. Nah, kira-kira seperti itu untuk skala pembobotan dengan skala Likert atau Gottman. Nah, ini ada satu contoh kasus pembobotan dan data sampling pemberian kredit. Jadi kriteria yang diperlukan untuk seleksi pemberian kredit, ini ada 10 kriteria dari jenis usaha, sektor, alamat, sumber pendapatan lain, maksud permohonan kredit, jumlah yang diminta, jangka waktu angsuran, kelengkapan berkas, BI checking, jaminan. Mungkin banyak yang belum tahu kalau BI checking itu lebih ke dia ada catatan lain nggak di bank-bank lain, pinjamannya apa angsurannya lancar aja kah. Itu BI checking biasanya dicek pinjamannya. Kalau pinjamannya bagus, itu bisa lebih mudah dipinjami kembali, diberikan pemberian kredit. Nah, di sini yang paling tinggi alamat usaha